Nah, ini Vespanya sudah lama nggak dibuka, nggak dipanasin. Mungkin udah berapa bulan atau lebih dari hampir setengah tahun mungkin nggak dibuka, nggak dipanasin. Nanti ini kita mau keluarkan pinnya sejauh ini sengaja saya double untuk covernya, mungkin ada sekitar 3 cover. Oke. Ini cover yang pertama, cover plastik. Habis itu ada cover lagi, kita akan buka. Nah, yang terakhir cover lagi. Jadi ada 3 cover ya. Satu lagi ini kita akan keluarkan. Nah, PR-nya gimana caranya mengeluarkan ini ke sana. Oke. Yap. Corsa fresh from dealer. Luar biasa. Ini baru dipakai sekali. Kilometernya masih 19 kilo. Nah, kita panasin dulu baru kita keluarkan. Tapi gimana cara keluarnya nanti kita minta tolong. Nah, ini udah dipanaskan. Bannya kempes, dua-duanya kempes. Nah, ini kita pompa dulu masalahnya. Nah, berarti kita keluarkan dulu nih. Kita tambangin dulu. Nih, diambilkan dari akinya. Kita tambah angin depan sama belakang. Ngomongin sharing soal Vespa, khususnya Vespa yang saya punya, Vespa Corsa. Sebenarnya banyak sih sejarahnya kenapa saya sangat seneng banget sama Corsa ya gitu. Jadi waktu saya lupa 2000 berapa ya, waktu pertama kali Piaggio Indonesia ngeluarin LX, masih karbu ya dulu ya. Jadi saya datang ke launcingan pertamanya waktu dulu di Jogja, itu di Plaza Ambarukmo. Habis itu setelah saya lihat ternyata kurang serk sama bentuknya kayak gitu. Akhirnya dari situ memutuskan ya udahlah, daripada LX mending motor bebek biasa, motor matic biasa kayak gitu. Terus sampai akhirnya dulu sama teman saya, ada Corsa nih di Jakarta murah katanya gitu, 3,5 katanya kalau gitu. Ya udah dibeli. Nah, karena nggak pernah main Corsa gitu, dikira beli Corsa gitu habis itu langsung udah enak dipakai kayak gitu-gitu. Ternyata enggak, masih bahan kayak gitu. Dulu saya punya Vespa Corsa pertama namanya Jenny. Nah, kayak gini penampakannya nih. Dulu kan sering garap-garap annual book di Makassar, di mana gitu. Kadang pas ke Makassar ada rezeki, ya udah duitnya dibelikan untuk spare part ya gitu. Saya chat di Hobi di Jalan Kariurang. Mungkin anak-anak Vespa atau dunia otomotif lainnya sih pasti udah tahu sih. Hobi biasanya spesialisnya di VW kayak gitu. Nah, saya chat di Hobi, saya minta merah Ferrari, di chat di sana. Nah, pas dirakit bingung saya mau rakit di mana kayak gitu kan. Akhirnya saya bawa ke Semarang. Saya rakit di tempat Mas Ayes di Klinik Corsa Semarang.
mungkin teman-teman anak-anak Corsa sih harusnya sih sudah familiar sama beliau kayak gitu. Terus saya dapat jok, saya minta teman-teman di tempat Om Wenang, anak orang Holden dari teman saya juga kenalannya kayak gitu, beli jok. Waktu itu joknya aja di tahun segitu udah hampir 1,5 atau 1,2 gitu. Itu wah mahal banget bener-bener ini. Akhirnya singkat cerita jadilah Jenny. Wow, luar biasa, di luar ekspektasi saya kayak gitu. Keren, sekeren-kerennya mungkin itu ya. Mungkin pada saat itu Corsa paling keren di Jogja kali ya. Nah, selain itu sebelumnya sebelum punya Jenny saya punya PTS. Nah, si John. Nah, PTS terakhir saya full restore juga. Nah, waktu pindahan ke Pekanbaru saya butuh uang, jadi akhirnya saya jual jual murah kayak gitu. Bukan jual sih sebenarnya, ya udah jual titip, kita jual gadai kayak gitu. Nanti kalau misalnya mau saya beli, ya udah saya bayar lagi dengan harga yang sama kayak gitu. Terus ternyata feel-nya udah nggak seini lagi, karena ada sama yang teman saya juga kayak gitu, si Jenny jatuh. Terus nggak semulus waktu kita serah terima dulu lah, dalam tanda kutip kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, dari situ udah mending saya restore sendiri aja lah kayak gitu. Jadi saya ngumpulin part dari 2017 mungkin ya, 2017 atau 2016. Jadi saya punya uang, saya tabung, beli ini kayak gitu. Jadilah hasilnya part semuanya kurang lebih seperti ini. Saya cari-cari bahan, sebenarnya saya butuhnya bahan aja, bahan tapi surat lengkap. Nah, malah dapatnya setengah matang kayak. Akhirnya ya udah saya beli bahannya 10 juta waktu itu. Kemudian saya bongkar-bongkar di rumah sendiri, saya pretelin semua sendiri. Nah, habis itu saya kirim pakai ekspedisi ke tempat Mas Amri House Automatica. Jadi sebelum itu saya beberapa ini saya sudah beli part di tempat Mas Amri kayak gitu. Kadang ada juga yang ya udah Mas, nggak usah dikirim, biar aja ditumpuk ke sana kayak gitu, tabungan aja kayak gitu. Waktu itu saya berniat ya udah pokoknya saya harus bangun Corsa yang fresh from dealer kayak gitulah, dalam tanda kutip. Mungkin nah, ini mesinnya semuanya partnya baru, mulai dari tutup pulinya nih masih ada, sengaja saya nggak lepasin semuanya. Tutup karbu, terus cover head semuanya ini baru, pas kopling, terus mangkok kopling, kipas semuanya baru kayak gitu. Ini coil semuanya baru. Yes. Oke, sampai kuncinya ini semuanya baru semuanya. Ini speedo baru, saklar baru, nih spion baru, lampu-lampu baru, batok-batok baru, semuanya baru. Nah, dipindahkan di sini lebih aman, lebih luas juga daripada yang kemarin. Sip, sudah selesai, sudah di coverin. Belum sih, nanti mau diganjel dulu ke bannya sama ban belakang juga, biar nggak langsung kena lantai karena jarang dipakai. Bulanan mungkin baru dikeluarin lagi gitu. Balik lagi ngomongin sharing soal Vespa. Akhirnya saya kirim semuanya barangnya ke tempat Mas Amri. Habis itu dari Mas Amri langsung cek
list yang saya kemarin sudah beli spare part, jadi sebelum saya kirim itu saya tulis listnya yang selama 3 tahunan saya kumpulkan itu. Saya kirim, saya bangunnya itu di saat waktu yang nggak tepat, yaitu awalnya ngirim sih belum terjadi pandemi ya gitu. Pas bangun itu di bulan Maret 2000, pokoknya selang sudah sampai sana semua partnya, kemudian sudah mulai proses, terjadilah pandemi gitu. Akhirnya pusing kelabakan kayak gitu, karena sebelumnya sudah saya perhitungkan kayak gitu untuk mengenai biaya dan lain sebagainya kayak gitu. Event nggak jalan, apa nggak jalan. Nah, beberapa bulan sebelumnya itu saya udah deal beberapa bank untuk sewa bin bag. Kebetulan saya juga jadi vendor sewa bin bag juga untuk daerah Pekanbaru dan sekitarnya, jual dan sewa sih. Jadi beberapa IO atau event-event bank dan lain sebagainya itu karena ada pandemi stop, semua di stop. Wah, langsung kelabakan, bingung gimana caranya untuk melanjutkan restorasinya gitu. Terus sampai akhirnya ya udah, sebulan berlalu, 2 bulan berlalu gitu, bin bag karena nggak dipakai kan, akhirnya saya putuskan untuk ya udahlah, beberapa bin bag saya jual gitu. Mungkin ada sekitar 50 pieces bin bag saya jual, bundlingan gitu, 1 juta dapat 2 bin bag kayak gitu-gitulah. Ini bahkan sempat kirim ke Jambi untuk support cafe di Padang juga kayak gitu. Terus ya udah, saya singkat cerita, alhamdulillah semua tagihan sudah diselesaikan semuanya. Meskipun kalau misalnya ada uang ya udah saya nyicil kayak gitu. Itu enaknya sih di tempat Mas Amri. Terima kasih Mas Amri. Terus kalau di sana juga semua partnya juga tersedia gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dan lain sebagainya, proses restorasinya secara waktu timelinenya sesuai gitu. Jadi nggak nyari-nyari part lagi gitu. Suku cadangnya lumayan, yang rare lumayan tersedia di sana gitu. Terus Agustus kalau nggak salah itu saya kirim Vespanya ke sini. Sebenarnya jadinya udah lama kayak gitu, cuman karena nunggu menyelesaikan biaya juga saya ke tempat Mas Amri gitu. Akhirnya Agustus sempat baru saya kirim dari Jakarta ke sini. Bingung mau nyari apa-apa, akhirnya saya kirim pakai towing, kurang lebih kayak gini nanti. Biar hemat, towing dari Jakarta ke Pekanbaru kurang lebih hampir 9 juta gitu. Jadi akhirnya saya nebeng. Jadi saya cari towing yang muatan mobil, ngantar mobil ke daerah Sumatera, khususnya daerah Pekanbaru dan sekitarnya gitu. Jadi saya cuma nebengin 1 Vespa aja gitu. Jadi lumayan biayanya nggak nyampe setengahnya kayak gitu. Jadi udah di towing, lumayan di towing juga belum selesai, mobil ditukar, ada trouble kayak gitu, artinya ditukar towing lainnya kayak gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah sampai di rumah. Oh, itu senengnya Masya Allah, benar-benar tidak disangka. Akhirnya Sobrun yang selama ini prosesnya pembangunannya lebih mungkin setengah tahun lebih mungkin. Mas. Sampai rumah pun ya udah nggak pernah dipakai, itu kayak gitu aja sih untuk ininya. Mungkin 2 kali kemarin baru dipakai, sisanya sih diselimutin aja. Nah, bagi teman-teman kalau yang nanya berapa habisnya, yang dipakai dari Vespa sebelumnya hanya bodinya full repaint, full kerok, habis itu crankcase-nya saya vapor blasting, porok. Nah, itu juga di ini sisanya udah ganti semuanya, termasuk blok apa semuanya, dalam-dalamnya, kampas apa semuanya, kampas kopling semuanya diganti kayak gitu. Mungkin Mas Amri lebih tahu kayak gitu gimana jerih payah saya bangun itu. Terus total mungkin kemarin saya di kepala 8 ada sih mungkin, sama Vespanya ya. Vespanya kan beli 10 juta dan lain-lain, restorasi apa semuanya mungkin habis di kepala 8. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bangun total semuanya mungkin ya kisarannya sekitar segitu sih kali. Nah,
Bingung juga itu Vespa mau diapain kayak gitu, karena cuma dipajang aja. Jadi kalau misalnya memang jadi kepuasan tersendiri kayak collectible item kayak gitu buat saya gitu, karena kalau lihat itu kayak yaudah itu perjuangan saya selama beberapa tahun ini dalam merantau ke sini gitu. Jadi ya itu kayak ya achievement aja buat saya pribadi gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang berminat silahkan, paling tidak bisa menutupi kos itu. Rencananya kemarin sempat saya mau jual juga gitu, bingung mau untuk usaha karena buntut saya sudah 3. Jadi mau nggak mau harus pinter-pinter manage keuangan. Kemudian sebenarnya itu jadi investasi juga Vespa itu kayak gitu. Cuman daripada di tempat saya hanya dipajang aja nggak dipanasin kayak gitu-gitu, bagi teman-teman yang mau boleh siapa tahu ada yang mau kayak gitu. Paling tidak kalau tawarannya menggiurkan, bolehlah saya pertimbangkan kayak gitu. Kalau enggak ya itu mungkin jadi warisan buat anak-anak. Kayak gitu sih. Itu mungkin perjalanan cerita mengenai Sobrun. Saya masih bangun lagi satu lagi sih sebenarnya. Nantinya juga sebenarnya mau dilepas karena itu juga saya beli juga nggak sengaja kayak gini bentuknya, terus kayak puzzle. Jadi udah saya kumpulkan satu persatu, akhirnya sudah sampai kayak gini. Tinggal mungkin tinggal 20% lah kayak gitu. Itu aja sih cerita mengenai Sobrun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ya itulah kurang lebih ceritanya kenapa saya suka Vespa kayak gitu, khususnya Corsa ya, karena ikonik sih, bentuknya aja yang cantik kayak gitu. Terima kasih. Nah.